What is up good people, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi beberapa hari yang lalu itu gue ngebacain komentar gue di video yang lama ini. Nah, di situ ada yang request untuk bikinin video kampus tour sama vlog di sekeliling kampus. Nah, tapi berhubung lagi liburan gini, gue nggak mungkin kan bisa ke Surabaya lagi. Jadi, satu-satu videonya yang bisa gue bikin adalah cerita tentang pengalaman gue selama kuliah di teknik sipil. Jadi, buat kalian yang masih baru di channel ini, kenalin, nama gue Raffi Cakasana. Gue kuliah di ITS, jurusan teknik sipil, angkatan 2018. Disclaimer buat video ini, di sini itu gue bukan orang yang paling pro banget soal teknik sipil. Di sini gue hanya pengen sharing aja ke kalian tentang kuliah teknik sipil tuh ngapain aja sih. Jadi, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi. Jadi, teknik sipil itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bangunan, tentang konstruksi bangunan. Jadi, itu di teknik sipil kita belajar untuk menghitung bangunan, kita belajar untuk mendesain bangunan, merencanakan bangunan, dan kita belajar untuk membangun bangunannya itu. Lalu kita merawat juga bangunan itu. Nah, jadi kayak misalnya kalau kalian lihat gedung, segala macam, jembatan, jalan raya, itu semua yang buat anak teknik sipil loh. Nah, di teknik sipil tuh kita belajar gimana sih supaya bangunan itu tuh nggak jatuh, gimana biar bangunan itu tuh tahan gempa, tahan angin, tahan kalau diberi beban yang besar. Nah, kita tuh belajar kayak gitu. Nah, jadi ini hal umum yang paling banyak orang tanyain, apa sih bedanya kuliah teknik sipil dan arsitektur? Jadi singkatnya gini aja, kalau arsitektur itu, jadi tuh dia yang mendesain tentang eksteriornya, kayak keindahan bangunannya kalau dilihat tuh gimana. Nah, tapi kalau teknik sipil itu, dia yang hitung apakah bangunan itu kuat untuk dibangun. Jadi, kalau misalnya orang arsitektur itu udah membuat bangunan sedemikian rupa, terus orang teknik sipil itu yang hitung apakah bangunan ini tuh cukup kuat untuk dibangun seperti itu. Apakah bangunan ini tuh tahan gempa dan segala macamnya. Nah, jadi kita yang ngitungin tuh kayak misalnya pondasinya seberapa kuat, strukturnya seberapa kuat, dan lain sebagainya. Jadi sebelum gue lanjut ngejelasin belajar apa aja di sipil, gue pengen kenalin ke kalian kalau di sipil itu ada 5 cabang guys. Yang pertama itu adalah cabang struktur, hidrologi, transportasi, geoteknik, dan yang terakhir manajemen konstruksi. Jadi yang pertama-tama itu adalah struktur. Jadi di struktur ini tuh kita mendalami kayak struktur bangunan gedung tuh ada apa aja sih. Ada misalnya kalau di dalam gedung tuh ada namanya balok, ada yang namanya kolom. Jadi di struktur ini kita pun juga belajar tentang material-material apa aja yang dibutuhin untuk membuat suatu bangunan, suatu konstruksi. Jadi misalnya kita butuh beton, kita butuh baja, kita butuh batu kerikil, kita butuh batu-batuan lainnya, terus kayu, kaca, dan lain sebagainya. Nah, gunanya kita mempelajari material-material itu apa sih? Jadi setiap bangunan itu kan punya karakteristiknya masing-masing. Dengan kita mengetahui material-material yang dipakai, kita tuh bisa tahu bangunan ini tuh harus pakai material apa, bangunan itu harus pakai material apa. Di samping itu kita juga harus menghitung kekuatan dari struktur itu supaya bangunannya tuh kuat, tidak roboh. Nah, bangunan-bangunannya itu kayak apa sih? Sebenarnya kalian nggak usah jauh-jauh. Yang kalian lagi tinggalin sekarang itu adalah rumah. Kita semua yang hitung-hitung itu semua. Terus ada gedung, ada jembatan, ada jalan raya, ada flyover. Itu semua kita yang bikin. Nah, mata kuliah yang ada di struktur tuh apa sih? Jadi, di semester 1 itu, awal-awal kita tuh dikenalin dengan nama pelajarannya SST, struktur statis tertentu, atau yang biasa kita kenalnya dengan mekanika teknik. Itu adalah dasar dari struktur, yang mana itu benar-benar sangat sulit banget pas awal-awal semester 1. Selain itu, kita juga belajar analisa struktur, kita belajar mekanika bahan, terus kita juga belajar menggambar bangunan sipil. Itu tuh adalah materi-materi yang kita pelajarin di struktur. Jadi, yang kedua adalah geoteknik. Geoteknik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah. Jadi istilahnya apa ya? Ilmu tanah lah lebih gampangnya ya. Geoteknik itu adalah ilmu tanah. Kenapa sih kita belajar ilmu tanah di teknik sipil? Karena semua bangunan yang ada di daratan itu pasti nancepnya di mana? Di tanah. Jadi kita harus tahu seberapa kuat tanah itu untuk menopang bangunan. Jadi di geoteknik ini kita belajar tentang gimana cara bikin fondasi, baik fondasi dalam maupun fondasi dangkal. Nah, di geoteknik ini kita juga belajar tentang pemampatan tanah. Jadi tanah yang dibangunin suatu bangunan itu pasti akan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Nah, di sini kita tuh belajar seberapa besar sih penurunan tanah itu kalau dibangunin gedung itu. Terus juga pada awalnya kita tuh belajar tentang klasifikasi tanah. Mulai dari tanah lempung, tanah pasir, tanah lanau. Tanah ini gunanya kita pelajari itu adalah ya supaya kita tahu aja tanah yang cocok untuk dibangunin gedung tuh apa gitu. Yang untuk dibangunin konstruksi itu kayak gimana tanahnya.
Nah, hal yang seru di mekanika tanah ini adalah kemarin ini baru gue dapetin di semester 4 ini. Jadi kayak baru aja selesai. Dan itu menurut gue hal yang paling seru adalah pas praktikum mekanika tanah. Jadi tuh kita kayak belajar ngebor tanah, kita ambil sampel tanahnya, kita identifikasi tanah itu termasuk tanah apa, lalu kita bawa ke laboratorium untuk diteliti. Lalu kita hitung kayak pemampatan tanahnya kayak tadi. Nah, sebenarnya sih kalau masalah praktikumnya sih seru-seru aja ya, karena kita kayak lebih terkesan kayak adventure gitu lah, kayak keluar dari kampus, terus kita kayak praktikumnya di lapangan gitu ngebornya. Tapi yang susah dari mekanika tanah ini adalah ya pelajaran itu sendiri. Kayak misalnya waktu kemarin itu kayak merencanakan pondasi, ada pondasi dalam, pondasi dangkal, itu benar-benar susah banget guys untuk dikerjain. Dan untuk ngerjain satu nomor itu kayak butuh waktu berjam-jam dan susah banget lah intinya. Lalu cabang ketiga yaitu hidrologi. Sesuai dari namanya aja kalian pasti udah tahu dong ini belajar apa. Ini hidrologi belajar tentang keairan. Jadi di teknik sipil itu kita juga belajar tentang bangunan yang ada di air. Kayak misalnya waduk, bendungan. Kita juga belajar tentang bagaimana kita menghitung curah hujan di suatu daerah. Lalu kita juga menghitung debit aliran sungai. Terus kita juga ngitung kayak misalnya flow banjir di suatu daerah tuh kayak gimana, itu kita yang hitung. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat bendungan, waduk, itu adalah hasil kerjanya orang sipil, guys. Nah, waktu itu gue dapet cabang hidrologi ini mulai dari semester 3. Jadi waktu di semester 3 itu gue dapet nama mata kuliahnya Mekanika Fluida dan Hidrolika. Nah, di matkul ini tuh kita kayak belajar dari dasar banget. Kayak kebanyakan rumus-rumus fisikanya yang berhubungan dengan keairan. Kayak misalnya kita menghitung debit air gitu. Tapi menghitung debit airnya pun bukan kayak debit pas masih SMP, SMA gitu, guys. Ini lebih susahnya gitu. Kayak lebih ke pengembangan-pengembangan dari rumus-rumus itu. Di situ kita jadi tahu tentang jenis-jenis aliran, kayak aliran laminer, aliran turbulen, dan lain sebagainya. Pas ada mata kuliah mekanika fluida itu, kita di situ juga ada praktikum. Nah, praktikumnya itu seru banget. Jadi kita waktu itu ke laboratorium hidrologi yang ada di kampus gua. Di situ bener-bener labnya luas banget, kayak segala macam, kayak simulasi waduk itu gimana, terus sungai itu gimana, itu bener-bener ada semua di situ. Kita tuh bener-bener diajarin dari nol banget buat mengerti kuliah teknik sipil itu, yang hidrologi. Lalu cabang keempat yaitu transportasi. Sesuai dengan namanya, transportasi. Di sini kita bener-bener mempelajari sistem transportasi yang ada di sekitar kita. Jadi tuh kita mendesain jalan, kita merancang jalan supaya gimana jalannya itu tuh kalau dilewatin mobil, motor segala macam tuh nggak macet. Terus juga kayak lampu merah, lampu hijau, itu kan pasti ada waktunya kan. Kalian pasti suka kesel kan, kayak lampu merahnya kok lama, kok lampu hijaunya cepat banget. Itu semua ada aturannya guys. Jadi kita di sini baru tahu setelah kita belajar materi itu. Terus selain itu kita juga mendesain jalan raya. Kita waktu itu ngebikin aspal. Waktu itu ada praktikumnya juga, kita bikin aspal. Mulai dari pengenalan apa itu aspal, terus kita mempelajari juga bahan-bahan untuk bikin aspal itu apa, kayak mulai dari kerikil, batu, pasir, dan segala macamnya. Kita harus belajar itu, dan kita belajar cara bikin aspalnya. Nah, terus di transportasi ini kita juga belajar tentang rel kereta api. Kereta api kan banyak tuh macam-macamnya. Ada mulai dari kereta KRL, MRT, kereta antar kota, terus kayak kereta cepat. Itu semua kita belajar jenis relnya tuh kayak gimana. Kita belajar struktur relnya gimana. Kenapa rel tuh harus dibuat sedemikian rupa. Kita tuh menghitung itu, kita merencanakan rel itu kayak gimana. Intinya kayak gitu sih. Nah, terus karena gue baru semester 4, ya gue baru dapatnya itu-itu aja. Tentang lalu lintas, tentang jalan raya, sama tentang kereta api. Nah, untuk selanjutnya gue bakalan dapat mengenai tentang bandara gitu. Jadi kalau nggak salah di semester 5 ya, semester depan apa semester 6 gitu, kita bakalan belajar tentang bandara. Kita mendesain runway suatu pesawat itu biar jalannya enak, biar jalannya bagus tuh kayak gimana. Itu semua kita yang pelajarin. Nah, cabang kelima, yaitu cabang yang terakhir adalah manajemen konstruksi. Jadi di manajemen konstruksi ini, sesuai dengan namanya, kita tuh mengatur berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun suatu konstruksi, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membangun suatu konstruksi, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kita belajar dari segi ekonominya, dari segi penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal. Di sini kita juga belajar tentang biaya proyek, tentang perizinan suatu bangunan itu gimana bisa dibangun di situ. Di sini kita juga belajar untuk mempelajari K3, keselamatan dan kesehatan kerja suatu proyek. Pokoknya gimana caranya supaya bangunan itu kita bisa mendapat izin untuk mendirikan bangunan itu, dan bangunan itu bisa selesai tepat pada waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya. Hal yang seru dari mata kuliah manajemen konstruksi ini, jadi waktu itu ada namanya kita kuliah lapangan. Jadi waktu itu kita pergi dari Surabaya, kita survei ke Waduk Gondang di Karanganyar. Waktu itu kita diajak ke situ untuk melihat proses pembuatan waduk tuh gimana gitu. Mulai dari perizinan, pemilihan tempat, kita semua belajar itu waktu itu.
Nah, jadi karena gue kan kuliahnya di ITS kan, jadi di Surabaya itu mayoritas orang-orang yang ada di ITS itu rata-rata dari Jawa Timur. Nah, itu tuh membuat gue memiliki kesempatan khusus untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang Jawa Timur, orang-orang di luar Jakarta lah pastinya. Karena di ITS itu banyak banget orang dari luar Jakarta, especially orang Jawa Timur. Di sini juga kita bisa mengenal orang Medan, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua, orang Nusa Tenggara. Semua orang di sini ada. Dan gue sampai sekarang benar-benar bersyukur banget bisa kuliah di ITS, karena kalau gue lihat dari teman-teman gue yang kuliah di UI atau ITB, mereka tuh ya temannya rata-rata dari Jabodetabek semua gitu. Jadi temannya dia paling cuma circle-circle Jakarta doang. Kalau gue benar-benar seneng karena gue bisa bersosialisasi dengan orang-orang baru, dengan kultur yang baru, dengan bahasa-bahasa mereka yang baru yang belum pernah gue berada di lingkungan itu sebelumnya. Hal ini membuat pikiran gue tuh lebih terbuka, lebih open-minded kepada semua orang. Gue selalu belajar untuk berpikiran terbuka, untuk menerima segala jenis pendapat yang mereka berikan. Teman-teman dari Jakarta sama teman-teman dari luar Jakarta itu pasti cara menyampaikan yang beda, cara beropini mereka berbeda, cara berbicara mereka berbeda, dengan bahasa berbeda, sifat berbeda. Jadi kayak gue senang aja gitu, bisa kayak tahu hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah gue tahu. Jadi gue senang aja bisa bersosialisasi dengan teman-teman dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lainnya. Jadi, dosen di teknik sipil kan ada bidang-bidangnya sendiri, kayak yang tadi udah gue jelasin, ada 5 bidang itu. Nah, jadi di setiap mata kuliah itu kita belajar lewat dosen yang berbeda-beda. Di sini tuh kita harus belajar lebih mengerti bagaimana cara dosen itu mengajar, cara mereka menyampaikan. Karena benar-benar semua sifat dosen yang ada di sini tuh beda-beda semua. Kita harus mengerti banget apa yang dia mau. Terus ada juga dosen yang santuy, yang kayak misalnya kita datang jam berapa aja boleh, terus nilai auto A, ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga dosen yang benar-benar strict banget, yang kayak nilainya tuh bener-bener kayak dia ngepres banget kita, bener-bener dikasih soal yang susah, yang sampai kita nggak bisa ngerjain, kayak gitulah. Pokoknya dosen itu di sini macem-macem deh variannya. Nah, mata kuliah paling susah menurut gue itu ada yang kayak tadi gue bilang, ada di hidrologi. Menurut gue itu adalah matkul yang benar-benar susah untuk dibayanginnya sih kalau hidrologi itu. Sedangkan yang lainnya tuh ya walaupun sama-sama susah, tapi seenggaknya lebih mudah sedikit lah daripada yang hidrologi ini. Pengalaman seru selama kuliah di sipil itu benar-benar kalau dari segi akademisnya ya, itu pas praktikum. Karena pas praktikum itu kita benar-benar dikenalin dari nol banget. Hal yang kita nggak tahu sebelumnya, hal yang belum pernah kita dapat pas SMP, SMA, itu semua kita dapetin pas di kuliah ini. Ya jelas lah ya, namanya aja udah jurusan ya. Kayak kemarin itu kita praktikum mekanika fluida, kita praktikum mekanika tanah, praktikum perancangan jalan raya. Dan praktikum-praktikum itu tuh membuat kita tuh lebih, kita bisa ngerasain langsung feel-nya gimana nanti pas kita udah kerja gitu. Ya, membagi waktunya sih. Menurut gue itu adalah hal yang paling sulit seumur hidup gue. Karena di sini satu matkul itu, kalau misalnya kita dikasih PR, walaupun PR-nya itu katakanlah cuma 1-2 nomor, tapi satu nomor itu ngerjainnya harus benar-benar kayak 5 jam, 6 jam tuh baru selesai. Karena di sini tuh kita benar-benar kayak merencanakan suatu bangunan gitu. Ya, kalian bayangin aja untuk merencanakan supaya bangunan itu nggak roboh, nggak jatuh, nggak rusak, itu benar-benar tanggung jawabnya besar banget. Makanya kita ngitungnya tuh benar-benar lama dan emang susah gitu ngitungnya. Jadi menurut gue itu sih, kita harus lebih pintar-pintar aja memanage waktu, ngatur waktu supaya kita tuh punya banyak waktu untuk ngerjain tugasnya. Dan kadang ada gini nih, dalam suatu hari itu ada lebih dari 1 deadline tugas. Jadi kayak misalnya waktu itu 2 deadline, kayak misalnya waktu itu harus ngerjain praktikum, yang satunya itu harus kerjain tugas yang lain, itu bener-bener kayak susah banget sih menurut gue. Waktu itu sampai keteteran juga, gue kayak baru tidur jam 5 gitu, terus jam 7 tuh harus udah kelas lagi. Bener-bener capek banget guys, parah. Nah, waktu itu kalau nggak salah cerita masuk teknik sipil gue udah gue ceritain deh di video yang ini. Tapi gue akan jelasin singkat aja. Jadi, dari SMA itu sebenarnya gue tuh waktu itu pengennya kuliah kedokteran. Tapi berhubung gue tuh nggak berani banget, alias gue takut banget lihat darah. Kayak misalnya darah kambing pas lagi Idul Adha sembelihan tuh gue paling jijik banget lihat darahnya. Jadi gue kayak udah nggak usah jadi dokter lah. Kayaknya ngeri gitu, lihat darah-darahan kayak gitu. Nah, akhirnya gue beralih, kayaknya nih teknik seru juga nih. Terus gue kayak lihat gedung, terus gue lihat pelabuhan, bandara, jalan raya, jembatan. Itu tuh gue kayak tertarik gitu. Jadinya makanya gue pilih kuliah teknik sipil.
Nah, untuk prospek kerja nanti kuliah teknik sipil itu jadi apa? Jadi sebenarnya lulusan teknik sipil itu menurut gue bisa kerja di mana aja ya. Karena sesuai pengalaman dari om gue, dia juga lulusan teknik sipil ITB. Dia tuh bisa kerja di pekerjaan yang ada hubungannya sama hubungan internasional. Jadi bener-bener nggak ada hubungannya banget kan dari teknik sipil ke hubungan internasional. Lulusan paling banyak kerjanya di teknik sipil itu kerja di BUMN, kayak kerja di Wijaya Karya, di Waskita Karya, di Adikarya, Hutama Karya, Nindya Karya, dan masih banyak lainnya. Di situ kita bisa bekerja jadi site engineer, kita belajar jadi kontraktor, kita bisa belajar jadi perencana bangunan. Ya pokoknya masih banyak lagi deh pekerjaan yang bisa kita kerjain. Nah, menurut gua kalau kalian milih jurusan teknik sipil ini bener banget guys. Karena sekarang lagi gencar-gencarnya Indonesia dalam pembangunan suatu konstruksi, apalagi nanti kan ibu kota pengen dipindahin ke Kalimantan kan. Otomatis di Kalimantan itu akan banyak pembangunan infrastruktur yang harus terjadi yang membutuhkan banyak pekerja-pekerja teknik sipil. Menurut gua ini adalah opportunity besar untuk orang-orang teknik sipil untuk bisa bekerja di bidang konstruksi kayak gitu, di bidang infrastruktur. Nah, buat kalian yang pengen daftar di teknik sipil, jangan ragu-ragu untuk daftar teknik sipil ya. Karena ilmu dari teknik sipil tuh benar-benar berguna banget buat segala aspek kehidupan. Kayak misalnya gini ya, kalian tinggal di rumah, kalau nggak ada orang teknik sipil, rumah ini nggak akan bisa kebentuk guys. Kayak misalnya jalan raya, jalan tol, pelabuhan, waduk, segala macam, bandara, rumah sakit. Itu kalau nggak ada orang teknik sipil, nggak bakal ada bangunan-bangunan kayak gitu. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal itu, jangan ragu-ragu untuk daftar teknik sipil ya. Kayaknya itu aja sharing pengalaman gue soal teknik sipil. Makasih banget buat kalian yang udah nonton di video ini. Semoga kalian nggak ragu lagi buat ngambil teknik sipil nanti di UTBK SBMPTN. Kalau kalian mau masuk teknik sipil, gue doain kalian keterima ya. Amin. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, share, dan yang pasti kalian klik tombol subscribe ya. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus ngupload lebih rajin lagi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh dong kalian tanya aja di kolom komentar. Atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Salam anak teknik. Bye-bye.